Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 menjadi Undang-Undang APBN 2025. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Lodewijk menyampaikan berdasarkan laporan dari Badan Anggaran terdapat 8 fraksi yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan P3 yang menyetujui dan menerima RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN 2025 merupakan APBN transisi dari pemerintahan Jokowi menuju Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ibu Bapak sekalian, APBN 2025 adalah APBN transisi yang disusun dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika lingkungan global dan nasional. Pemerintah secara tulus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan, dari mulai Komisi 1 hingga Komisi 11, Badan Anggaran dan Pimpinan, atas persetujuan RAPBN 2025 menjadi undang-undang. Dalam Undang-Undang APBN 2025, pemerintah dan DPR turut menyepakati asumsi dasar ekonomi makro 2025 serta sasaran dan indikator pembangunan 2025, di mana target pertumbuhan ekonomi di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebesar 5,2%. Asumsi dasar ekonomi makro APBN tahun anggaran 2025 disepakati sesuai yang telah dibacakan oleh Ketua Badan Anggaran. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Inflasi terkendali sebesar 2,5%. Nilai tukar rupiah sebesar Rp16.000 per dolar Amerika. Suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7%. ICP disepakati sebesar $80 per barel. Dan lifting minyak sebesar 605.000 barel per hari, serta lifting gas sebesar 1,5 barel setara minyak per hari. Tingkat kemiskinan diproyeksikan terus menurun ke kisaran 7 hingga 8%. Tingkat kemiskinan ekstrim dijaga pada tingkat 0%. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun pada kisaran 4,5 hingga 5%. Dan tingkat ketimpangan atau Gini rasio turun ke kisaran 0,379 hingga 0,382. Penguatan well-being dan sekaligus program prioritas Presiden terpilih didukung oleh APBN 2025 antara lain program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi dan perbaikan sekolah-sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan indeks modal manusia agar mencapai 0,56. Program prioritas ketahanan pangan seperti program pemberdayaan petani dan nelayan diharapkan dapat memperbaiki indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan masing-masing sebesar 115 hingga 120 dan 105 hingga 108 pada tahun 2025. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, di dalam rancangan APBN 2025, kita tetap waspada terhadap berbagai risiko seperti tensi global, geopolitik, dan bahkan terjadinya perang. Perlambatan ekonomi Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia
dan kelesuan perekonomian Eropa serta dinamika dan arah kebijakan ekonomi politik di Amerika Serikat pasca pemilu. Tajamnya fragmentasi global diwujudkan dalam bentuk perang dagang dan perang investasi yang makin mengancam dan melemahkan ekonomi dunia. Bank sentral negara-negara maju telah mulai menurunkan tingkat suku bunga dari situasi higher for longer. Berdasarkan postur sementara APBN 2025, pendapatan negara mencapai rekor baru sebesar Rp3.005,13 triliun. Hal ini untuk mendukung transisi pemerintahan agar berjalan lancar dan efektif. APBN 2025 dijaga tetap sehat dan kredibel untuk mendukung reformasi struktural di dalam rangka memperbaiki produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia.